Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita menyampaikan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tenaga edukatif sekolah dasar Rayon Suan Pahlawan dan Kawin Lamlah yang saya hormati, penghormatan pula saya sampaikan kepada Direktur GSF dan rekan-rekan panitia pelaksana yang telah memperkenankan saya untuk kesekian kalinya sebagai fasilitator untuk menyampaikan materi pada saya secara khusus. Untuk season pertama adalah tentang pembelajaran tematik yang seharusnya Bapak dan Ibu kuasai dengan baik. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan pengembangan diri, dan sekaligus besok barangkali kita akan sampaikan materi esensial kita. Ada dua session. Yang pertama adalah tentang monolog, kemudian berikutnya dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada Bapak di sini ya. Para ibu-ibu yang saya banggakan dan yang saya hormati, sebelum saya sampaikan materi tentang bagaimana model pembelajaran tematik yang seharusnya harus kita pahami dengan baik, karena tugas seorang guru itu ada 3. Ibu catat saja supaya jangan lupa. Tugas yang pertama adalah harus mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Tugas yang pertama itu harus mampu menguasai materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dengan baik. Jadi tugas yang pertama seorang guru yang profesional adalah harus mampu menguasai materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dengan baik. Dengan baik yang kita maksud adalah mampu beliau menguasai secara sistematis ya dari semua materi yang mau disampaikan. Kalau misalnya beliau menyampaikan materi bahasa Indonesia, beliau tahu persis tentang topik yang disampaikan. Kalau yang bersangkutan menyampaikan materi akan menjadi model awal sebelum pihak lain dapat dijadikan sebagai model alternatif berikutnya. Yang ketiga, yang keempat adalah melalui learning community, melalui masyarakat belajar, bahwa pengetahuan sebenarnya dapat diperoleh dari berbagai pihak. Berikutnya adalah reflection. Pada saat anak sudah punya pengalaman awal tentang skemata pengetahuan tertentu, maka rekan guru harus mampu memahami potensi yang ada pada si anak. Lalu potensi inilah sebagai jembatan awal untuk kita tambah pengetahuan-pengetahuan terbaru yang mau kita sampaikan pada hari-hari berikutnya. Berikutnya adalah kita sebut dengan penilaian authentic assessment yang kita sebut dengan penilaian proses. Seorang guru yang profesional tidak terlepas dari kemampuan itu. Bapak, para ibu guru yang saya hormati, ada 2 tadi. Yang kedua adalah mampu mentransfer pengetahuan yang ibu sampaikan kepada peserta didik dengan baik. Yang ketiga, memiliki pribadi yang ideal, memiliki kepribadian yang ideal, memiliki kepribadian yang ideal. Tahu Bu, kepribadian? Memiliki kepribadian yang ideal. Maksudnya, yang pertama cara ibu berbicara. Karena guru adalah kalau di Malaysia disebut dengan cikgu, orang yang diguru dan ditiru. Sekarang dalam konteks di Nangro Aceh Darussalam, khususnya di Kota Melabu, apakah kita sudah jadi sosok guru yang profesional, terutama dalam sikap-sikap kita pada saat kita tampilkan kepada anak-anak didik kita? Maka pertama adalah cara kita berbicara. Kalau anak-anak kita barangkali dia tidak mampu menjawab sesuai dengan permintaan kita,
maka paling tidak tutur kata kita adalah, ya tidak apa-apa nak, tapi ibu yakin insya Allah kamu bisa apa yang ibu minta. Insya Allah ibu yakin sekali kamu bisa. Tapi lihat kondisi hari ini, baru saja anak-anak kita tidak mampu menjawab apa yang ibu minta, langsung saja serapah dan kalimat-kalimat yang tidak edukasional muncul serta merta dari mulut ibu guru dan pak guru. Botol, bahek, stres lagi nya. Tuh, si botol kamu itu, apa itu bu? Botol itu bodoh dan tolol, tahu kamu? Tuh.